Ya kan, lebih dosa Pak Pendeta yang suka ngumpulin duit. Renteni sama pelacur lebih dosa pendeta yang suka ngumpulin duit. Ya, begitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Judulnya adalah Kau Tak Sanggup Mengikutiku hari ini ya. Nah, sebetulnya cerita tentang hari ini adalah temanya bagaimana sih kita mengikuti Yesus. Ya, banyak orang, bahkan pendeta-pendeta pun, dia merasanya saya ikut Yesus, tapi sebenarnya nggak ikut Yesus. Karena syarat ikut Yesus itu dia harus sangkal diri pikul salib loh. Kadang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri pikul salib. Kalau nggak bisa ikut. Nggak bisa ikut. Dia harus sangkal diri pikul salib. Teologi penderitaan, bukan. Bukan. Tetapi dia harus sangkal diri pikul salib. Kalau dia tidak sangkal diri pikul salib, nggak sanggup aja pokoknya. Nggak tahan pokoknya ikut Yesus kalau tidak sangkal diri pikul salib. Ya. Tetapi kita akan mulai dengan tanya jawab seperti biasa ya di awal pertama, nanti kemudian jam ini sekarang jam 7:30, nanti kira-kira 1 jam ya, kira-kira 1 jam habis tanya jawab kita seperti biasa ya, kita dengar firman Tuhan, lalu kita akan memulai lagi tanya jawab lagi. Tapi hari ini kita jam 9 khusus nanti, kita usahakan 9 atau 9:30 ya, kita nanti ada ini ya, ketentuan bagaimana kita mau berdiakonia itu, prosedurnya teman-teman yang mau ikut dan teman-teman yang mau ikut masak ya. Jadi memang pokoknya banyak yang diberkati dengan diakonia kita. Orang yang tadinya nganggur terus ikut masak. Wah, puji Tuhan, dia bilang, aduh Pak Paul, puji Tuhan kami sekeluarga bisa makan. Paling enggak dia masakan, dia ikut makan toh. Dia mungkin nggak dapat untung karena dia jujur kan, terlalu jujur, pasti makannya enak banget gitu loh. Wah, ini mama, ya paling nggak dia bisa ikut makan, ya paling nggak kami bisa makan, Mbak. Jadi kalau dia masak, ya seminggu 3 kali, ya dia bisa makan tiap hari kan, karena kan dia bisa silakan buat mereka sendiri. Tetapi tapi ada juga ya yang ngambil untungnya banyak banget, ayamnya kecil banget, ya ada juga. Nggak boleh ya. Hati-hati loh, ini uang Tuhan. Ini uang Tuhan. Uang yang dari orang-orang diberikan untuk Tuhan. Kemudian Anda ambil ya dengan yang tidak sepatutnya, mengambil keuntungan sebanyak, enggak, hati-hati ya. Wah, Anda bisa dimarah Tuhan loh. Nanti bukan berkat, malah kutuk yang Anda terima. Serius. Ya, saya bukan nakut-nakutin atau bukan ngutukin, enggak. Saya lagi ngingetin Anda pengen diberkati, kalau Anda mau terlibat, berikan yang terbaik dulu. Ya, berikan yang terbaik. Nanti Tuhan yang mikirkan. Saya selalu ngomong sama anak buah saya ya. Kamu tuh kalau ikut ini ya, jadi anak buah saya itu ya, kalau kerja sama saya itu, kamu tuh pikir bagaimana kamu bisa membuat karir saya sukses. Nanti saya akan pikir nasibnya kamu supaya gaji kamu naik. Oh, itu komitmen saya. Oh, saya jalanin benar. Anda boleh tanya deh sama yang mungkin bekas anak buah saya. Oh, kalau saya sama anak buah saya itu bela mati-matian. Wah, saya pasang badan kalau sama anak buah itu. Tapi anak buah saya itu semua itu 300 Spartan semua. Berani mati semua. Bukan berani mati curang, enggak ya. Anak buah saya itu semua itu kalau kita sudah itu ya fight itu di lapang itu, wah, mereka tidak ada target yang tidak pernah terlewati. Serius, saya nggak bohong. Semua tim kami itu ya tidak pernah ada target yang tidak terlewati. Ya, waktu dimanapun saya berada. Karena saya selalu mendidik mereka, ayo kamu bela visinya saya, maka saya akan pikirkan kesejahteraanmu. Apalagi Tuhan Yesus toh, si Paul aja begitu, yang orang brengsek, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga begitu ya. Tuhan Yesus juga berkata, Tuhan Yesus juga bilang, kamu bela kepentinganku. Nanti kamu enggak usah ngurusin pekerjaanmu. Seorang prajurit yang sedang maju berperang itu enggak mikirin dirinya sendiri lagi. Beda ternyata ya. Ini saya pakai alat baru, sensitif banget ini, enak banget ya. Jadi kalau beda
ini dikit, jadi dijamin kalau saya lagi di kamar nggak terganggu ini. Kalau di belakang nih, mungkin teman-teman kalau yang di belakang ada suara-suara yang sumbang melolong-lolong begini nih, wah enak nih. Oke, jadi begitu ya. Itu ayatnya di Timotius ya. Seorang prajurit itu maju perang, dia udah nggak mikir urusan-urusan pribadinya, tetek pengek. Dia fokus senangkan Tuhan. Makanya itu Anda kalau mau berdiakoninya senangkan Tuhan. Pikirkan perkara Tuhan. Nanti Tuhannya mikirin Anda. Itu ya, jangan sambil cari untung yang banyak. Pelayanan yang penting dapat, selain dulu keuntungan, salah, Anda rugi. Makanya kemarin waktu kita membahas beberapa orang itu ya, saya nggak perlu sebutkan lagi dah. Saya bilang mereka salah, mereka melanggar hukum rohani tentang uang. Pentingkan Tuhan dulu. Nanti uang itu datang sendiri. Wah, saya tuh dididik Tuhan itu bertahun-tahun masalah ini ya. Makanya saya udah nggak mikir. Saya ini baru dibelikan alat sama seorang anak Tuhan itu ya. Saya baru jadi semua peralatan yang saya punya ini saya nggak beli sendiri ya, itu saya dikasih semua. Serius, tambah bagus ini bukan beli, itu duit dari mana? Misalnya, ya kan, semua dikasih semua saya, alat-alat yang saya punya ini. Makanya saya kejar sambil belajar alatnya, saya sambil belajar ininya. Makanya kadang-kadang ada orang bagus, kadang jelek. Nah, karena saya nggak puas gitu ya, saya ingin kasih alat yang bagus, semakin bagus begitu ya. Karena saya ingin melayani Anda, supaya kita sama-sama bisa melayani Tuhan dengan baik, begitu ya. Oke, kita mulai dengan tanya jawab kita yang pertama, seperti biasa, Pak Maruli Siregar. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Bapak Pastor, ini pertanyaan saya, kalau kayak minjamkan uang itu gimana Pak, ke orang lain itu Pak? Minjamkan uang ke orang lain. Minjamkan uang rentenir gitu, apa maksudnya nih? Kalau rentenir, saya tidak menyarankan Anda jadi rentenir. Kan ada kayak di tempat saya sendiri lah yang saya lihat ya. Tempat saya kan kalau orang-orang itu bilang kalau mau minjem uang sama Batak tanya gitu kan. Iya, rentenir toh. Rentenir. Iya. Saya tidak menyarankan jadi rentenir loh. Tapi bukan berarti terus saya bilang, oh yang rentenir bertobat nggak boleh lagi, jangan, terus mau kerja apa? Kalau yang sudah terbiasa seluruh hidupnya, tetapi sebetulnya kalau Anda sudah cukup dengan itu, cukup berhenti. Oh, nanti ada saatnya Anda dihabisin loh. Dan atau nanti anak Anda yang menuai dari darah orang lain yang Anda hisap. Jadi bedanya bank sama rentenir apa? Oh, rentenir itu kejam loh ya. Kalau bank itu ada prosedur hukumnya yang panjang, ya kan? Ada prosedur. Apakah itu membungkakan? Ya membungkakan, tetapi beda. Itu maknanya intinya apa? Kalau kita lihat konteksnya itu, supaya jangan memiskinkan orang. Kalau rentenir itu dengan bunga yang mencekik selalu, wah itu bunga berbunga. Kalau saya ya, saya pernah suatu ketika saya benar-benar terlibat hutang oleh rentenir ya, nggak tak bayar, tak cicil. Waduh wani. Saya dulu kejam ya. Kalau saya udah begitu, saya udah ngerti nih. Waduh kolaps. Wah itu waktu kolaps saya itu ya. Nggak saya bayar. Saya cicil terus. Polisi nggak bisa tangkap karena itu perdata murni. Jadi jangan mau bayar bunganya. Udah bilang saya nggak sanggup bayar, tulis saya tidak sanggup bayar dan saya akan mencicil. Udah. Kalau perlu minta didampingi sama lawyer atau ngadep ke polisi sendiri. Nggak akan ditangkap, nggak akan dipenjara. Nggak bisa pokoknya. Itu perdata murni. Sekalipun polisi dibayar pun polisinya nggak berani. Sekarang sudah nggak bisa begitu. Jadi Anda yang terlibat dalam hutang yang banyak ke rentenir, sekarang Anda stop, Anda bikin surat pernyataan untuk mencicil, ya, dicicil semampunya. Misalnya Anda gajinya cuma 500.000, cicil 100.000. Anda gajinya 1 juta, cicil 100.000 juga. Tapi memang kalau bisa selesai hutang pokoknya cepat diberesin. Kalau masalah bunga berbunga segala macam itu stop semua, diberhentikan semua. Percaya saya, Anda pokoknya berhenti, nggak urusan, berhenti. Nah, tinggal Anda berani nggak sama preman-premannya dia? Nah, kalau saya mah berani dulu ya. Kenapa berani? Ya itu memang Tuhan nggak tahu, tiba-tiba pokoknya saya
jadi hilang semua urat-urat takut itu pada hilang semua begitu ya. Memang Tuhan ngajari saya waktu itu memang seperti itu ya. Cuman memang itu salah. Ya, itu salah. Sebaiknya Anda tidak terlibat dengan rentenir, lebih baik terlibat dengan bank. Dan orang-orang yang kerja rentenir sebaiknya berhenti. Gitu ya. Saya yang kerja rentenir. Jadi jangan membungakan itu, jangan salah. Itu kerjaannya bank, karena bank itu dibikin sistem untuk mensejahterakan. Tapi koperasi ada yang berlaku kayak rentenir, dia kurang asem ya. Jadi jangan intinya Pak Maruli. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau saya sih tidak melakukan seperti itu. Dulu orang tua saya. Kalau ada orang nanya, tetap jangan gitu. Iya, Pak. Kalau cuma sekedar minjamin atau orang kesusahan nggak apa-apa, Pak ya. Kalau minjamin orang kesusahan, ya, orang kesusahan itu begini, kesusahannya bagaimana nih? Definisi kesusahan itu banyak loh, ribet loh. Apa nih definisi kesusahan apa nih? Untuk makan, untuk bayar sekolah, untuk kehidupan sehari-hari. Teman-teman kita kan tahu orang-orang yang kayak bener-bener kekurangan gitu Pak. Kalau gini, kalau dia untuk makan sehari-hari, kita lihat bener-bener ya. Kita mulutnya bilangnya kan pinjemin. Gua pinjem dong uang nih buat beli beras. Kalau saya lihat, kalau orang ini bisa dipercaya, saya kasih uangnya. Kalau saya nggak percaya dia, saya kasih berasnya, nggak usah bayar. Cuman kalau ada orang-orang tertentu yang memang kurang asem gitu kan, yang memang dablek begitu kan, memang dia memang buat beli ya pokoknya jangan kasih uangnya, gitu loh, jangan kasih barangnya. Tapi kalau ada orang yang bisa dipercaya, ya kasih uangnya. Memang dia kadang-kadang buat beli beras. Dan kita bilangnya ya, nanti kapan mau kembali? Ya minggu depan ya, kita diem aja. Ya, nanti nggak dikembalikan ya diem aja, nggak usah tagih, kasihin aja. Kalau buat makan itu ya, kalau kita ada kasih, kalau kita nggak ada jangan. Gitu. Tahu bedanya? Oke, Pak. Ini nangkep nggak bedanya itu supaya jangan salah nih. Jadi nggak boleh. Kalau saya tidak menyarankan kasih utang mengutang itu kita nggak menyarankan, apalagi kecuali kalau Anda sudah bagus mampu ya. Orang-orang Yahudi itu biasanya saling modal memodalin. Itu namanya pinjaman modal. Oh, itu ada lagi. Dan itu pun ada seleksinya. Gitu ya, harus bedain. Oke. Pak Maruli luar biasa sekali. Terima kasih. Tapi Pak, jangan buat menghakimi orang lain, itu hanya buat pengetahuan kita dan kita mengerti ya. Bukan buat kita menghakimi, ini kan kita orang tanya. Jadi, tapi jangan orang merentenir kita maki-maki dia, enggak bisa. Ada pelacur kita maki-maki. Rentenir sama pelacur dosanya lebih dosa mana? Ya kan, lebih dosa Pak Pendeta yang suka ngumpulin duit. Rentenir sama pelacur lebih dosa pendeta yang suka ngumpulin duit. Ya, begitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu.